lo kan total ya di teater, acting, terus dapat penghargaan kemarin. Apa sih artinya sebuah penghargaan untukmu? Waduh, penghargaan. Yeah. Makanya kadang-kadang gue juga berpikir orang, total banget, serius sekali ya. Gitu. Jadi sebenarnya memang mungkin di titik ini gue ngeliat semua itu kan proses ya. Semua berdasarkan proses dari pengalaman berkesenian ini. Itu adalah sesuatu yang gue cintai, gitu. Sesuatu yang gue cintai, dan ketika gue mendapatkan suatu peran atau suatu karakter, gue merasa itu adalah tanggung jawab gue, dan kayaknya gue harus menuntaskan ini dengan jeruan gue ini harus keluar semua gitu. Mungkin gitu. Jadi gue ingin mempersembahkan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau orang lihat lo total banget ya, syukurlah gitu, karena memang itulah yang ingin gue prosesnya ya. Mungkin kalau ke penghargaannya atau ujungnya itu udah bukan milik gue lagi. Yang penting adalah ketika berproses gue mensyukuri itu sebagai satu kesempatan buat gue untuk bisa menayakan kecintaan gue dalam kesenian. Wow, filosofis banget. Idealis banget. Ngeri kali. Ngomongnya kayak gini sih. Bener banget. Tapi maksudnya kayak gitu sih kayaknya. Karena pengalaman lo udah sangat banyak dan lo fokus di jalur itu kan dari dulu. Ya walaupun sebagian publik di era tahun-tahun 90-an, 2000-an tahu lo dengan image lo yang cantik, perempuan, gitu kan. Ya, kan nggak bisa ngeliat diri gue sendiri ya, Ruin. Oh gitu ya? Iya, maksudnya terus tampil dan segala macem. Ada image beauty itu ya dalam, ya kan, you are pretty, lo cantik gitu. Tapi nggak, gue serius gitu. Tapi maksudnya lo tidak melihat itu, lo melihat tadi yang gue tanyain, dan lo mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses merayakan apa yang lo cintai tentang berkesenian. Itu jauh lebih penting menurut gue. Ketika kita sudah ya itu prosesnya itu kan jauh lebih penting daripada hasilnya. Hasil itu ya cuma perayaan sementara gitu. Tapi proses itu lo bawa sampai kapanpun. Lo terbentuk oleh proses. Bukan setelah proses itu kan. Kalau misalnya dihujat atau orang nggak suka, nggak peduli. Yang penting prosesnya udah lo lewati. Hasilnya terserah. Jadi kayak dapat penghargaan kemarin Piala Citra itu bukan beban dong buat dia. Justru sama sekali gue ngerasa mungkin di titik ini ya gue juga mungkin udah cukup berumur ya untuk mendapatkan Piala Citra, lalu kemudian gue besar kepala, nggak pantas banget gitu kan. Gila. Kalau mungkin gue dapat Piala Citranya umur 20, gue mungkin besar kepala gitu. Kalau sekarang besar kepala gak lucu. Iya. Benar-benar make sense. Gitu. Kalau pencapaian terpenting dalam bentuk acting, menurut lo kapan dan apa? Jadi kalau seingat gue sih, karakter-karakter yang gue mainkan ini semua memberikan kontribusi ke gue untuk belajar. Karena karakter-karakter yang gue mainkan ini, gue bersyukur sekali mereka adalah karakter-karakter yang berkarakter. Misalnya Cut Nyadim itu kan juga perjalanan hidupnya. Jadi paling nggak kalau kita menggumuli satu karakter, tentu saja kita perlu berempati terhadap karakter itu. Jadi kita mempelajari apa sih serat-serat batinnya si Cut Nyadim ini. Nah itu kayak itu sendiri adalah satu anugerah buat gue gitu. Cut Nyadim misalnya yang dia punya kemampuan luar biasa sebagai perempuan, walaupun sebagai manusia utuh mungkin ada buruknya gitu. Itu kan juga pelajaran juga buat gue. Tapi dia juga punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Artinya empati seperti itu nggak hanya sekedar Cut Nyadim, tapi karakter yang lain itu jadi kayak mungkin itu jadi apa ya? Ya itu pelajaran yang
otomatis gue serap ya. Dan memberikan pengaruh secara tidak langsung atau secara langsung. Kalau pengaruh sih, Spirit itu misalnya pembelajaran hidup, tokoh-tokoh yang lo hidupkan, itu gue nggak bisa meyakini itu pasti ya gitu. Tapi paling nggak pasti gue bersinggungan dong dengan itu, dan gue jadi memahami kenapa A, kenapa B. Jadi kita bisa belajar banyak soal karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau kemudian gue tersambar, itu enggak sih kayaknya gitu. Atau ngambil nggak? Oh, ini filosofi ini bagus sekali. Pasti mungkin. Pasti ya. Bahwa alam sadar gue akan kenapa gue bisa memerankan Cut Nyak Dien. Misalnya orang bilang, "Wah gila, lu keren banget mainin Dewi Durga gitu." Oh bisa ya gue ya. Artinya kan berarti gue bisa mungkin gitu. Gue menyelami si Dewi Durga ini sehingga serat-serat batinnya ada yang gue ambil gitu. Tapi kalau kemudian mau ada nggak ini? Gue nggak paham itu. Barangkali ada gitu. Gue curiganya ada gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang pasti. Iya. Apakah kesulitan buat lo untuk setelah selesai produksi untuk keluar dari karakter yang lo hidupkan? Atau lo tidak menemui kesulitan? Karena gue tahu ini jadi tantangan banyak aktor ya. Betul. Menghidupkan sebuah karakter. Apalagi karakter misalnya kalau udah wujudnya kayak tadi lo sebut Cut Nyak Dien dan yang lain-lain, itu kan existing. Tapi ada yang fiktif kan. Tapi ketika terjun serat-serat orang itu ada di kita, terus habis itu kita selesai, it's a wrap, terus lo kembali menjadi Ina dan aktor-aktor yang lain. Iya. Gue tahu aktor suka kesulitan. Kalau setahu gue sih gini ya, sejauh pemahaman gue atau pengalaman gue ya, gue nggak boleh melekati karakter yang gue mainkan gitu. Misalnya gue nyanyi Autosoro deh, contohnya Autosoro yang Bumi Manusia, begitu kuatnya dia karakter itu gitu, dan gue ngerasa kayak gue adalah Nyai Autosoro gitu kan. Setelah selesai tuh gue kayak cuman nih kayak kedikdayaannya Nyai Autosoro itu kok kayak susah banget ya gue kayak masih merasa kalau marah gitu gue sama gitu, mirip gitu. Artinya berarti gue beruntung karena gue masih menyadari itu. Oh, gue kok kayaknya Nyai Autosoro ya marahnya ya. Oh nggak boleh nih sih, berarti melekati itu. Artinya sebenarnya seorang aktor harus punya kesadaran terus menerus gitu, bahwa ketika dia udah selesai memerankan itu ya lepas, dia nggak boleh jadi karakter itu. Bahwa dia bisa mengambil serat-serat baik dari karakter itu harus, tetapi kalau dia melekati karakter itu, no, dia harus punya kesadaran total untuk dia kembali pada diri sendiri. Makanya aktor yang baik adalah aktor yang mengenal diri sendiri, mengenal dirinya sendiri secara utuh, sehingga dia tidak tersesat ketika dia memerankan karakter yang kuat. Berarti dia seperti umur berapa lo mengenal betul karakter lo secara utuh? Ina Febriati kayak gini, ini gue nih. Nah lo susah banget pertanyaannya ya. Enggak lah. Aduh ya, mungkin sampai sekarang gue juga masih punya kesulitan. Jangan-jangan ya, kita kan nggak pernah tahu gitu. Jangan-jangan gue udah kenal banget nih Ina Febriati, jangan-jangan gue nggak gitu belum. Tapi upaya untuk ke situ ada, itu menurut gue penting gitu. Yang penting adalah gue berupaya untuk terus balik ke jati diri gue sendiri. Caranya mungkin bukan yang gue menjadi jati diri, enggak. Tapi paling enggak kita punya empati, kita tidak melekati apapun gitu. Misalnya contoh kayak yang gampang deh, kemarin dapat Piala Citra, jangan berbangga hati gitu. Itu segampang itu, sesederhana itu. Atau contohnya kalau orang dari panggung teater yang satu gedung berdiri, standing applause. Kalau aktor yang baik, kalau kata W.R. Snydra atau guru-guru gue, jangan terlena dengan tangan. Lo harus kembali lagi untuk menjadi dirimu yang hina dan nista, supaya lo rendah hati terus. Kembali menjadi hina dan nista untuk tetap. Kata guru gue. Iya, untuk rendah hati terus. Masuk kamar mandi apa? Iya. Grounding. Jangan terlena dengan pujian. Jangan terlena dengan tepuk tangan. Lo balik kan bisa nolong, bukan apa-apa lo no.
itu. Jadi selalu begitu, dan itu akan menyelamatkan kita dari kemewasakan. Iya, atau image yang mau kita bangun tapi itu tidak sejujurnya adalah jati diri kita gitu ya. Iya. Soal persoalan image kan banyak persoalan anak muda ya. Kita dulu lah, zaman kita dulu. Wah, gue pengen image gue gini ya. Itu perjalanan nih. Tapi seiring perjalanan waktu tentu saja kalau kita punya sesuatu yang kita perjuangkan, kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, dan itu juga kita nggak fokus sama diri kita sendiri, pasti kita akan jadi seseorang yang punya tempatnya sendiri gitu, tanpa kita membangun image setengah mati gitu. Iya, setuju. Itu aja sih. Jadi, bener banget. Jadi just be your fake self, tapi lo tetap berjuangnya, lo tetap lo mencintai apa yang lo cintai, itu lo konsisten dengan itu, mungkin ya. Lalu lo berbagi dari apa yang lo bisa gitu kan. Mungkin. Iya, kayak nggak sih, aku justru harusnya nanya Erwin nih, sejauh ini masih konsisten di sini. Tidak bisa, Bu. Ini bagian saya yang bertanya. Okay. Bukan Ibu. Nanti ada waktunya. Nah, kayak kalau sekarang kan lo kan tetap aktif di film dan di teater yang lo bangun sendiri udah sekian lama, udah berapa ya? 20 years ada. Apa tuh teater, sekolah teater, Huma yang lo bangun tuh more than 20 years, right? No. Jadi si Huma di rumah itu ada, kebetulan gue dengan teman-teman volunteer tahun 2012 membangun. 2012 sih, masih berapa tahun deh? Berapa tahun sih? 18 12 tahun. Oh enggak, 12 tahun. No, 14 tahun. 14 tahun, ya ampun, 14 tahun nih Mas. Karena rumah gue tuh ada pendopo, gue gelisah gitu, ini anak-anak nih kenapa sih main gadget zaman itu ya. Terus yuk kita bikin yuk, kumpulin anak-anak, kita bikin gitu, sesimpel itu sih. Kita undang tuh anak-anak sekitar, yang datang tuh anak tukang gorengan, lucu sih ya. Lucu. Wah, terus akhirnya itu jadi satu kegiatan rutin setiap bulan. Awalnya dari situ tuh, jadi bikin craft, bikin lukis gitu-gitu. 100 anak datang. Besoknya kayaknya kita bisa bikin kelas teater deh. Lalu berkembanglah menjadi teater anak-anak. Lalu ada kelas silat. Lalu ada kelas-kelas lainnya gitu. Kalau nggak salah kelas apalah gitu. Yang gue inget tuh dulu kelas teater, kelas tari, kelas silat, dan kelas-kelas yang lain. Menggambar tuh setiap sebulan sekali. Lalu teman-teman dari Kompas apa segala macam menulis lah itu. Sebenarnya diem aja dong, malu bukan gitu kan orang kayak Nila nggak perlu lah, yang penting manfaatnya aja gitu ya. Foto teman-teman gue tuh nulis Kino Febrianti membuat ini di foto-foto padu gitu kan. Tapi ada berkahnya juga dari situ. Jadi dari situ kayak ada temanku di Irawan Karseno kasih tahu, ini ada Backcraft bikin ada dana bantuan dari Backcraft. Akhirnya kita bikin, dan itu benar-benar kita dapat infrastruktur itu, dan kita bangun satu black box birthday. Itu sebenarnya cita-cita gue sejak lama gitu, which is dulu zaman gue sebelum masuk ke dunia seni peran, gue tuh bingung belajar di mana ya. Coba lo, zaman dulu mana ada ya balik IKJ dong. Zaman dulu paling ya kita kayak tapi cuma model, iya itu ada aktor. Betul. Iya kan? Iya. Kalau lo mau belajar acting, lo mesti main teater ke US Rendra yang hatiannya melingkari gitu ya, nyelam gitu kan. Gue senang itu, tapi kan gila jauh banget gitu. Gue berpikir aktor tuh harus belajar memang. Aktor tuh harus punya ruang untuk dia menstimulus tubuhnya, jiwanya, pikirannya. Karena pelajaran keaktoran itu kan memang ya itu kan, belajar tentang hal-hal itu, body, mind, and soul itu kan toolsnya dia gitu, dan dia harus latih terus gitu. Ini gue bikin formula dari situ. Kepanjangan gak sih? Enggak, aduh, kenapa sih lo gitu? Minum dulu deh. Terus, ayo dong, pusing dong. Iya itu. Jadi gue dan teman-teman sebenarnya analisa gembel gue aja sebagai aktor yang bukan gue gue kayaknya aktor ini butuh belajar mengenal diri deh. Akhirnya kita ngobrol tuh sama
Ya karena gue juga belajar dari Mas Willy almarhum, Wes Rendra, dari dari hal-hal yang gue tangkap itu gue katakan bahwa aktor itu memang butuh latihan olah tubuh, latihan mind centernya juga harus nyala, harus punya wawasan dan soulnya tuh keseimbangan jiwanya. Jadi makanya ada kelas meditasi juga di situ. Oh ada. Iya, untuk menyeimbangkan ya gimana kalau kita saat halus kan itu kan kalau kita memerankan sesuatu, kalau kita nggak fokus banget, bukan fokus banget ya, maksudnya kita nggak punya kesadaran bagus. Yang which is kesadaran bagus salah satunya adalah belajar meditasi. Iya, setuju. Kayak gitulah. Jadi gue membuat modul itu, lalu gue jadikan itu sebagai satu program di Huma Art. Namanya Huma Art. Huma Rumil tetap ada. Nah ini Huma Art sekarang. Huma Art ini jadi sekarang ini art center kecil untuk latihan para aktor muda. Kayak banyak public figure. Lo kan public figure. Ya aktor, tapi kan public figure. Ya kan? Iya nggak sih? Iya lah. Gimana? Tapi lo nggak senang di-expose. Gitu ya. Tapi lo dulu di-expose banget. Tapi ternyata gue baru tahu kalau lo nggak comfortable. Iya sih kayaknya sih. Iya dari omongan lo. Agak menderita gitu kalau sesuatu yang gue. Gimana sih, kalau gue kan nggak suka dandan gitu-gitu ya dulu. Tapi sekarang biasa. Udah kayak. Iya udah terbiasa. Semua udah gue syukuri lah. Oh dulu kan gue gitu kayak cover girl mode. Gak mau main gitu. Anak kecil gimana sih, gue jalan dikerubutin, gue gak nyaman gitu dulu. Kayak nggak, gue lah teater aja lah, kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak anak kecil lah biasa. Tapi sekarang ya semuanya gue syukuri sebagai satu proses gitu. Oh ya memang gue lebih senang mungkin nih hal-hal yang sifatnya jalur kesunyian lah apa gitu ya, kayak gitu. Itu buat gue jauh lebih bermakna kali buat gue. Jadi kayak perjalanan karir lo, sepak terjang lo disorot, ada in the spotlight, dan ternyata lo nggak nyaman. Terus lo mencari jalur kesunyian lo dengan teater, maksudnya, dan lo terjun, ya kan gitu kan? Terus lo terjun bebas, maksudnya bener-bener wah, membangun rumah dan segala macam, black box apalat, gym for actors yang aktif banget gitu, dan lo feeling contributed. Tapi kan berarti ada perjalanan self discovery. Pasti. Ceritain dong. Mungkin ya, mungkin. Mungkin atau pasti bener tuh. Iya, gue mungkin. Sekarang lo bilang. Gak ada yang pasti memang. Oh iya bener ya. Gue ngerasa nggak, bukan gitu, bukan wah pasti begini gitu. Jangan enggak juga gitu kan, gitu. Harus terus mempertanyakan di orang gitu. Iya Pak. Iya, basicnya sih sebenarnya membuat itu adalah bagaimana gue sangat bersyukur ya dengan perjalanan gue yang ya mungkin gue sangat picky gitu ya, kalau dilihat orang dalam aja picky banget sih, sombong banget. Enggak, gue sebenarnya kepengen memberikan yang terbaik yang gue bisa gitu. Kalau gue menerima banyak job atau kerjaan, pasti gue nggak bisa maksimal gitu. Iya, pasti. Itu jadi pilihan gue adalah gue picky banget. Jadi orang meskipun orang ngeliat yang gue, wah lo gila ya ini banget, ya memang begitu gue gitu. Karena kalau gue nggak sanggup main sinetron, gue nggak sanggup. Mungkin karena gue nggak sanggup aja, karena memang pasti jelek gue kalau main sinetron. Jangan-jangan begitu, karena memang harus fokus kan gitu, kayak gitu. Nah, seiring perjalanan gue yang sangat picky ini, gue ngerasa kayak gue bersyukur gitu masih ada kesempatan sama Tuhan dikasih gue tetap di jalur ini, dan gue harus juga balikin lagi dong apa yang seperti lo lah. Lo kan juga ngajar. Iya. Sama, itu adalah satu, walaupun gue juga kadang-kadang tidak mengajar, tapi paling tidak gue memfasilitasi apa yang gue rasa perlu untuk apa jalur yang gue cintai ini bisa gue kembalikan lagi buat mereka yang mencintai hal yang sama dengan gue kan. Ya mudah-mudahan ya itu jadi itu satu hal yang menyenangkan buat gue. Itu baterai kayak lo nge-charge diri lo gitu, nge-charge kebahagiaan lo mungkin ya, nggak bisa diomongin dengan bukan
kuat. Materi, investasi nggak selalu harus bisa materi kan. Betul. Mungkin investasi yang kita nggak tahu akan. Lihat kayak ngelihat anak-anak zaman sekarang, aktor-aktor zaman sekarang beda banget ya. Prinsipnya beda, gayanya beda. Terus melihat segala sesuatu tuh dari konteks popularitas, gitu kan. Terus itu kan pasti kemudian jadi concern lo juga dong. Sebenarnya aktor yang bener tuh kayak gimana sih menurut kacamata lo? Aktor yang bener kehidupannya kayak gimana sih sebenarnya? Iya, gue juga sangat bukan di gimana ya? Mereka ini kan juga anak-anak yang berada di zamannya gitu ya. Iya. Zaman kita beda dengan zaman dia. Kekurangan kita tidak dipunyai mereka, tetapi kelebihan kita mungkin mereka nggak punya gitu. Jadi gue juga nggak merasa wah lu generasi jelek banget ya, tapi pasti ada bagusnya buat mereka. Tapi juga mungkin ada yang gue pengen share ke mereka bahwa semuanya nggak serba instan loh. Semuanya tuh ada proses loh. Makanya mungkin ayo latihan yuk, ayo grounding yuk. Nah itu yang gue rasa mungkin teman-teman Gen Z sekarang ini kurang gitu. Semuanya serba instan ya. Nggak kayak kita dulu mau nyari makan aja mesti naik ojek dulu. Noleh kanan kiri dulu. Kalau sekarang kan tinggal pencet doang. Tinggal batalin juga. Atau gue datang ke rumah lo, gue mesti bis dulu ke rumah lo, nggak ada telepon, nggak ada apa. Udah deh nggak. Oh ya udah tante besok pulang, besok saya balik lagi. Mereka nggak mengalami ini. Proses itu barangkali itu penting buat satu perjalanan. Di perjalanan itu dia bisa melihat apa. Anak-anak zaman sekarang kan begitu shortcutnya tuh banyak banget tuh yang nanti kan. Maksudnya, yuk kita belajar grounding. Menurut gue sih, masalah aktor yang bagus atau enggak, ya menurut gue aktor yang paling baik adalah aktor yang bisa grounding. Makin grounding, makin dia bisa berempati, makin dia bisa merasakan, menghayati sebuah karakter atau peran, which is itu adalah grounding, yaitu semakin baik. Iya, kayak ini pasti lo sering ditanyain pertanyaan ini ya, kayak sudah menghidupkan berbagai macam karakter yang existing, yang fiktif dan segala macam gitu. Masih ada nggak kepinginan gue pengen memainkan karakter ini? Dan ya itu dulu deh. Masih ada nggak that possession? Nah itu gue udah gak ada. Maksudnya gue dari dulu bukan orang yang mencari gue mau karakter ini. Anehnya gitu sih. Gue percaya bahwa karakter yang datang ke gue adalah jodoh gue. Jadi memang karakter itu walaupun gue gak suka, tapi itu jodoh gue. Kenapa gitu? Misalnya karakter gadis kretek sebagai ibu Rumaisa. Iya. Gue gak suka karakter itu semua. Oh lo gak suka? Gak suka. Gila gue jadi ibunya Dian Sastro ya, yang menghina sekali ya gue jadi sesuatu apa gue gitu. Dan satu lagi gue gak suka karakternya yang kamu kapan kawin apa gitu kan. Itu bener-bener karakter yang menurut gue annoying banget. Gue gak kayak gitu, tapi ternyata ya itu jodoh gue gitu. Gue berjodoh dengan Rumaisa dan gue menghidupkan karakter itu, dan gue harus ternyata ya ada juga sedikit banyak yang gue belajar dari Rumaisa soal keikhlasan, soal ketabahan gitu, yang nggak cuma di depan kaca tapi di belakang proses itu juga gue ngerasa oh ini ya rasanya gue nggak suka sama karakter yang harus gue main ini gitu. Jadi banyak karakter yang datang ke gue itu yang gue suka. Anjing gue picky. Kalau gue gak suka, gue gak mau. Nah, Rumaisa ini gue gak suka. Tapi kenapa lo ambil? Jodoh. Oh, karena itu. Kayaknya jodoh gue aja gitu. Kenapa gue ambil gitu kan? Gue gak mau sebenarnya. Gue gak suka karakter itu main. Tapi kok gue ambil ya? Yang jodoh. Ada sih beberapa karakter yang seperti itu gitu. Tapi jodoh dan ada manfaat. Ada pasti ada apa ya? Ada hikmahnya lah semuanya. Dan lo nyebur mendalami 100%. Riset berapa lama sih yang paling challenging buat lo? Cutnya Din? Atau kayak Antoso? Ada yang kadang-kadang gini, gue langsung jadi gitu. Aneh kan? Kayak Cutnya Din tuh gue belajar 4 hari langsung jadi. Wow. Ya itu kayak mungkin ada satu
apa ya memang Cut Nyadin kan karakter yang memang pernah hidup mungkin jadi energi apa ya gue juga nggak bisa menjelaskan secara ini tapi mungkin itu gitu Spiritnya masuk. spiritnya gitu atau Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro berapa juta orang membaca Bumi Manusia dan gue juga sangat mencintai Nyai Ontosoro sehingga ketika gue dikasih ini gue gak usah nisep lagi deh zep langsung kayak kesamber gue kok gue jadi gini ya gitu. Nah, dia yang kayak Bu Prani ini yang kemarin mati, gue setengah mati. Tapi gue suka loh gue di Bu jedot-jedotin Prani. pala di tembok Kenapa? juga suka banget. Ya, Bu Prani. Bukan lo banget. Kan gue, lo lihat itu gue. Enggak, pasti kalau lo dilawan. Iya gitu ya kayak, aduh gila Bu Prani itu maksudnya. Iya tapi gue beruntung regas ya sutradaranya sangat detail, sangat membantu. Ya itu bless banget gue bisa jadi berani. Yang nggak gue juga, ya Allah bisa gak sih gue jadi berani? Yang kalau orang Jogja marah itu kan mesti, kita kan kalau marah nggak kayak gitu kan? Bukan kita, Anda. Nah, bagaimana lo deal mengatasi situasi ketika lo nggak suka tapi lo mesti total? Apa yang lo lakukan? Ini kan berlaku untuk semua orang ya. Melakukan pekerjaan, jabatan mereka, pekerjaan mereka nggak suka, tapi mereka harus total. Iya. Kalau orang spiritual ya mungkin ya. Orang spiritual itu percaya bahwa segala sesuatu tidak selalu harus yang disuka. Dia tidak perlu harus melakukan segala sesuatu yang disuka untuk pembelajaran hidupnya. Gimana sih? Bagaimana lo bisa menerima segala yang tiba, lo ikhlas itu jauh lebih penting gitu ternyata. Pelajaran ikhlas, pelajaran menerima. Ketika lo bisa ngelewatin itu lo nggak tahu lo dapat hikmah apa. Itu gede banget ternyata. Wow. Kadang-kadang kita kan situasi nggak enak. Coba kalau gue ikhlas ya itu sih sebenarnya pelajaran meditasi sih yang gue dapat dari guru-guru meditasi. Di dalam situasi apapun ketika lo Berserah, berpasrah. iya menerima Iya. atau tidak terhanyut sama atau berjarak sama diri kita ya itu kan banyak metode-metode meditasi gitu yang membuat kita menerima situasi ini gitu. Jadi ya itu mungkin kalau gue nggak suka semakin ada sesuatu yang gue nggak suka sebenarnya gue harus bersyukur itu anugerah tuh gue dikasih pelajaran nggak selalu harus yang gue suka kan. Oke. Terus kayak planning kan ini akan dijalanin terus semua aktivitas. Kayak lo tua tuh kayak gimana sih nanti? Kayaknya nggak ada kata pensiun buat lo ya menurut gue. Mudah-mudahan sih kayaknya. Model kayak lo sih terus aja gitu. Tapi inlet tua tuh kayak gimana sih nanti? Gue belum punya planning gitu sih. Tua kayak gimana? Gue nggak berplanning tua soalnya. Oh iya benar. Jadi gue akan tetap terus menjaga kebugaran gue. Ya itu harus ada menjaga body, mind, and soul dengan cara misalnya mind gue dengan yang menambahkan wawasan gue untuk bacaan buku dan sebagainya itu kan latihan-latihan ya. Yeah. Lalu spiritual juga diisi mungkin ya seharusnya seperti itu. Dan yang penting mungkin fisik itu kita harus persiapin olahraga lah paling enggak tiap hari gitu untuk supaya stamina itu terjaga itu penting banget. Nah soal nanti tuanya kayak gimana kalau kita udah persiapin hal-hal ini biasanya kita juga siap. Kalau sekarang ada di spotlight masih nggak nyaman setelah melewati berbagai macam perjalanan karir 30 tahun lebih masih nggak nyaman atau udah biasa? Biasa aja, maksudnya gue. Nah ini lucu gue tuh ya. Gue dibilang mendapatkan spotlight, misalnya gue jalan di red carpet gitu, di Busan gitu. Iya. Gue kayak jalan biasa aja gitu. Sementara orang-orang ya wow banget gue yang, ini just cuma sebentar doang gue dari sini sampai sana kelar udah orang lupa gitu. Ya nggak sih? Nah gitu gue sama gitu. Jadi apapun itu spotlight, lu lupa orang spotlight habis itu apa masih ingat kita dapat spotlight
nggak penting gitu ya. Itu grounded. Mungkin. Iya. Iya. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak kan yang paling gede udah ngikut lo kan? Iya. You have 3, right? Iya, anakku 3. Ya, mereka dengan problematika remajanya yang mungkin masih mencari jati diri. Gak mungkin dong grounding gak bisa. Gue juga, ayo gak apa-apa. Sok ngapain terserah. Maksud gue, alami aja dulu. Yeah. Begitu lo sudah kaya dengan pengalaman, lo bisa menentukan. Yang penting adalah gue kasih tahu, jangan terlalu permena apa udah gitu. Tapi silakan lo rasakan besar kepala, rasakan patah hati, rasakan semuanya, sehingga lo punya pengalaman yang kaya gitu. Tapi jangan terjerembab karena hal seperti itu nih. Lo memberikan mereka kebebasan untuk berekspresi dan menemukan jati diri mereka sambil tetap menjadi ibu yang bisa memberikan input dan Yundi ya, maksudnya memberikan feeding ke mereka gitu. Semampu kita. Jadi memang tidak semuanya dalam gue percaya bahwa mereka punya kehidupan yang nggak bisa dikekang gitu ya. Mereka punya pilihan. Jadi, jangan di situ, jangan di sini, nggak bisa gitu. Kalau lo suka di sini, oke, lo bertanggung jawab ya sama itu. Lo bertanggung jawab. Kalau lo kecentok, ya udah nggak apa-apa rasain. Tapi lo jangan lama-lama di situ. Paling itu yang bisa gue lakukan. Kita harus juga nggak bisa gini banget, tapi juga nggak bisa lepas banget gitu ke anak-anak. Jadi kita tetap harus gimana ya? Monitor. Jagain. Kalau kita bisa dia lepas, ya bagus. Kayak anak-anak tuh, kalau lo ngeliat figur lo sebagai ibu bekerja sibuk juga dan segala macam, gimana sih lo ngeliat figur ibu yang dalam diri lo terhadap 3 anak-anak lo? Ya, gue dibesarkan oleh ibu yang sangat sempurna ya, mungkin sebagai ibu tuh kayak usin gitu, yang benar-benar detil. Nah itu kadang-kadang gue juga, mungkin gue bintangnya Aquarius kali, gak bisa ditekan gitu. Jadi kayak gue berpikir gini, gue kalau gue jadi ibu, gue akan menjadi ibu yang tidak akan mengekang mereka, tetapi gue akan tetap memberikan ruang, tapi juga nggak gue lepasin banget gitu. Jadi itu mungkin modelnya gue kayak gitu. Jadi memang juga nggak jadi anak-anak yang sangat steril mereka gitu, karena asumsi gue gitu. Gue nggak mau juga kayak gitu. Oke. Jadi masih punya dream yang gede nggak? Apaan sekarang di usia lo? Ada gak ya sih? Aku tahu gila ya. Gue gak pernah punya dream gue. Tapi apa yang datang ke gue akan lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi gue mungkin kalau di human design tuh gue perlu just to respond. Mungkin itu gara-gara itu gue hanya kalau ada yang datang gue respon dengan sebaik mungkin. Mungkin itu. Jadi kayak dream ada, tapi terlalu ini ya. Mungkin nggak perlu gue share di sini dream. Oh baiklah Bu, tidak ada masalah Bu. Karena terlalu aneh. Iya, oke. Siap. Santai. Terus? Terlalu, diri gue tuh kayak menjalani sesuatu dengan bahagia apapun yang datang gitu. Mungkin udah tua kali ya, mungkin gue ngomongnya kayak gini karena gue minta mohon fokus kalau gitu lah. Halo, gimana gue? 54 menurut lo? Lo masih punya dream nggak? Ada dong. Oh, bagus, berarti hebat. Tapi yang achievable lah, jangan yang terlalu jauh. Kalau gue ya, ntar gue frustasi. Ya dalam waktu dekat mungkin gue mau benerin art center gue, mungkin yang ini ya, bukan dream yang ini banget ya. Ya mungkin sekarang Huma Art itu butuh ekspansi karena udah 3 tahun ini programnya berjalan dengan baik. Ceritain dong. Ya, silakan. Dia perlu expand gitu, expand misalnya gue bikin pertunjukan atau gue karena nggak ada funding sama sekali.
Jadi Rumah Art itu betul-betul ya gue sendiri dan teman-teman yang sedikit itu ada funding, gue nggak berani terima karena takutnya nanti kompensasinya. Ada konsekuensi juga ya. Karena setiap pemasukan yang masuk ke Rumah Art itu ya betul-betul kembali lagi ke Rumah Art. Memang itu benar terjadi. Jadi memang gue rasa gue belum perlu gitu. Tapi sekarang gue sedang berpikir untuk ayo siapa yang mau bantuin ini Rumah Art, ayo kita bareng-bareng. Gue mau benerin infrastruktur ini kita bikin pertunjukan, bikin produksi atau bikin ada perbincangan soal anak-anak muda ini punya jalur ke film gitu kan, banyak networking gitu. Itu belum tergarap dan itu mungkin akan tergarap setelah itu mimpi kan itu. Ya itu mimpi, itu goals ya, itu bagian dari itu goals ya, berarti itu nanti next mudah-mudahan aku fokus di situ. Oke, kayak kalau main film setahun tuh ada aturan nggak buat lo? Harus 3. Karena 3 tuh cukup untuk waktu gua. Atau kan lu si Piki itu kan? Iya. Atau tergantung 5 tahun sekali gue. Ya kadang-kadang 5 tahun sekali, kadang-kadang setahun 3 kali gitu. Tergantung dari apa yang datang ke lo. Iya, kayak bagus sih. Kalau memang enggak ya. Tapi kalau tiba-tiba setahun itu bagus sih, ya udah gitu. Kalau memang gue stamina gue cukup. Apa bedanya antara aktor di layar lebar dengan teater? Karena gue ngeliat ya sama-sama acting tapi rule-nya beda ya. Pasti. Jadi teater ini kan lo di situ spesies langka betul, eksklusif, spesies yang berbeda. Memang aktor teater itu satu, nggak banyak orang yang punya stamina yang kuat di dunia keaktoran teater karena satu nggak ada duitnya yang pasti ya gitu ya, bukan sesuatu yang industrial sifatnya. Yang kedua mungkin dia harus berlatih dari nol sampai akhir gitu. Kayak contohnya dulu gue latihan buat teater koma itu bisa 3 bulan latihan, pertunjukannya 27 hari, dibayarnya cuma 1.500.000 misalnya gitu. Tapi ini bukan yang ngomong ini nih, tapi itu investasi yang gue dapat dari proses itu, pakai abis gitu. Jadi kan orang nggak ngeliat itu gitu. Ini lah teater koma gini. Gila itu kalau gue nggak ikut teater koma gue nggak jadi naik sekarang nih. Atau nggak surrender atau pertunjukan Louis Juri gitu ya. Satu itu. Terus yang ketiga, teater itu memang berbeda karena dia punya proyeksi yang ruangan. Kamu berakting dengan lo mesti dengerin energi penonton yang paling ujung di satu auditorium. Ketika lo berpentas di situ, lo harus merasakan bahwa lo harus menyadari bahwa energi lo ini tertangkap oleh penonton yang paling ujung. Berbeda dengan film urusannya dengan frame dan lensa, ya kan? Dan itu tergantung directingnya sutradara yang cut per cut. Kalau teater kan dari nol sampai terakhir lo udah mesti involve terus tuh. Gitu. Kalau di film kan lagi enak-enak cut, ada ini bocor, ada ini gitu. Padahal kita lagi intens. Jadi banyak elemen yang bisa menjadi pengganggu dan itu butuh stamina khusus gitu. Menurutku aktor film sama aktor teater punya tantangan yang sama-sama gede. Kalau faktor kesulitan yang lebih kepada mengekspresikan, lebih teater atau lebih film menurut lu? Dua-duanya sama, tergantung ya. Kalau kayak misalnya sampai gini, di film sendiri kan punya gaya ekspresi yang berbeda satu sutradara dengan sutradara yang lain. Contoh Renggas Banutenja dengan Hanung Bramantyo. Hanung Bramantyo di Bumi Manusia dia menginginkan ekspresi yang larger than life. Artinya larger than life adalah ekspresi di atas kehidupan sehari-hari. Jadi kesadaran berakting gitu kayak, aku nih kehidupan sehari-hari nggak begitu. Iya dong, ini itu larger than life gitu. Tapi bisa dinikmati sebagai satu pertunjukan kan gitu. Yes. Lalu di filmnya Renggas, Budi Pekerti
gue berani berperan sebagai ibu Prani yang sel-sel tubuhnya harus berubah menjadi ibu Prani gitu. Dan dia nggak boleh acting, dia menjadi sesubtil itu gitu. Ya gitu. Jadi menurut gue tuh kalau yang karena gue pemain teater gitu yang biasa memerankan larger than life, dan gue dikasih kayak gini mau mati gue. Gimana caranya gue merubah sel-sel tubuh gue yang berani gitu kan, yang sangat berbeda. Nah itu jadi tantangannya beda-beda sih pasti. Dan aktor sendiri kan punya respon aksi reaksi yang berbeda juga gitu menangkap ini gitu. Ada yang aktor yang memang main center, dia sangat analitik gitu. Ada yang memang feel centernya kuat, dia distimulinya lewat feeling, dia cepat banget gitu. Ada yang kinestetik kayak almarhum Yayu Unru gitu misalnya. Beliau sangat kinestetik, jadi dia tulang tubuhnya dengan angin ini dia jadi gitu ya, tapi dia harus memang gitu. Iya, betul. Jadi semua punya tantangan dan tracknya masing-masing yang berbeda sesuai dengan problem orangnya, aktornya. Acting kan sama dengan komunikasi Banget. ya kan ya. Maksudnya kita mau komunikasikan sesuatu, kita juga dalam meresapi sesuatu yang kita yakini untuk meyakinkan orang lain, itu kan acting juga ya. Pasti beda sih memang. Kalau acting kan memerankan karakter ya kan, dia harus berkomunikasi tapi lewat karakter yang dengan situasi terberi yang berbeda. Kalau mungkin lu tadi bilang apa? Komunikasi kurang lebih kan sama juga, ada acting-actingnya. Acting ada komunikasi. Iya, di dalam komunikasi juga ada acting. Ya kan ya? Iya. Pasti. Itu akan ngebantuin kita juga sebagai manusia untuk bisa lebih pandai, ibaratnya gini, menutupi perasaan kalau gue nggak suka. Itu kan acting ya. Gue nggak suka nih, lo kemarin ngeselin gue, nak. Terus gue mesti ketemu nih, misalnya gue mesti ketemu lo di sebuah acara dan gue nggak suka, tapi gue nggak mau nunjukin, jadi gue kayak nggak ada apa-apa kan, karena gue nggak mau ruin our relationship. Jadi kan maksudnya dalam interpersonal relationship kita sama orang pasti ada elemen-elemen acting kan, untuk tidak menyakiti perasaan orang kan. Ada juga bisa. Iya kan ya. Dan maksudnya itu kan bisa dipelajari juga. Mungkin tempat lo bisa gyms for actors, bisa melatih itu ya. Ada apa aja sih di tempat lo itu? Kalau gue boleh tahu. Tempat gue di Huma Art itu ada acting course. Acting course itu 3 bulan belajarnya dengan pengakunya namanya Bani Bengung, anak muda yang cukup sangat bertalenta. Dan menurutku juga sistem metode pengajarannya juga menarik ya. Dia punya metode yang lengkap gitu. Bani Bengung bukan anaknya Lucaros. Iya. Banyu Bening anaknya yang Jenar Sayu bukan? Oke. Namanya sama. Oke. Lalu ada gym for actors. Nah, gym for actors ini memang gym atau olahraga atau olah tubuh yang diperuntukkan untuk aktor. Di sini ada metode-metode khusus gitu, seperti contohnya kemarin ada metode animal movement yang ajar mengamatkan. Salah satu komponen PX juga sistema, mungkin dalam waktu dekat tuh ada sistema itu bela diri dari usia. Wow. Memang olah tubuh gitu berarti. Olah tubuh yang memang biasanya dilakukan oleh bengkel teaternya W.S. Rendra itu memperlakukan gym for actors-nya tuh dengan bawah putih. Jadi banyak metode-metode keaktoran yang menunjang keaktoran. Karena gimana ya? Banyak yang ngomong aktor tuh kalau dia kayak Brad Pitt deh, kenapa disarankan gitu. Jadi dia melatih core-nya, melatih kepekaan dia terhadap ruang. Oh, gue pikir emang dia aslinya keren. Pasti dia latihan itu. Yang for aktor Hollywood gitu ya. Oke. Pasti they train to be like that. Pasti mereka train their body, their awareness ruang gitu, bagaimana dia
membagi perhatian sini gitu. Itu tuh ada pelajarannya nih. Ada few points gitu ya, ada gerakan, ada apa? Ada metode-metode tertentu yang memang memberikan kita apa ruang-ruang kesadaran itu loh. Tubuh itu kan juga antian. Nah, ada satu metode di Forever Skill itu metode menghentak bumi itu, dari itu akan menguatkan dan pusat ke bawah, yang which is itu penting banget apalagi untuk aktor teater, karena kalau core kita nyala, kekuatan kita itu nggak perlu berteriak, tapi dia punya apa ya, Power. taksu yang taksu. Ya. Taksu itu ya harus dilatih. Energi magnetisme aktor itu harus dilatih gitu. Lo diam aja orang udah kayak, nah itu kan latihan. Jadi sebenarnya semua bisa dilatih ya? Pasti. Lewat proses. Paling harus berlatih. Makanya kalau di dekel teater tuh gue lihat aktor-aktor itu kayak gitu, baru berdiri di panggung aja ya orang latihannya begitu. Heran. Gitu. Sebuah proses. Oke, nah gue punya 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama, pembelajaran paling penting dari melakoni sebuah peran, baik di film maupun di teater. Apa yang paling penting menurut? Yang paling penting mengenali satu. Apa harus mengenali jauh lebih guys daripada lo mengenal karakter yang akan lo mainkan. Karena ketika lo memerankan karakter itu dan lo terhanyut di situ, lo bisa pulang kembali ke Diri. Ya, lo tidak tersesat. Ya makanya kita harus belajar terus menerus awareness itu tadi. Pas yang kedua yang pemeranan itu kan butuh penghayatan. Penghayatan itu apa sih? Hayat itu kan hidup. Ketika kita ingin berperan, lo harus juga menjadi apa? Kita harus juga menjadi manusia yang grounding gitu. Manusia yang menghayati kehidupan. Ketika lo mandi, misalnya lo ngobrol sama mungkin gitu ya, ngobrol dengan diri lo sendiri, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan tanaman, itu ya salah satu hal yang mungkin menghayati kehidupan gitu. Lo bersyukur, lo sebagai seorang muslim lo ke masjid, lo sebagai seorang Kristen lo beribadah dengan ini, itu kan itu cara-cara lo menghayati kehidupan ini dan kehidupan yang horizontal dan vertikal. Menurut gue itu penting banget itu aktor ya. Seni peran. Lalu yang ketiga ya, ketika lo dapat kesempatan apapun itu, kesempatan yang sudah lo pilih sebagai satu proses yang akan lo jalanin, lo harus ngasih jeroan lo utuh total. Karena kalau nggak kayak gitu ya akan sulit ya kalau kita terus menerus di industri, kalau kita ngasih sesuatu yang total gitu ya. Memang beda aja gitu, mungkin aku nggak bisa menyamaratakan gitu ya, tapi kalau aku melihatnya dari sisi aku, ketika lo ada lo udah dapat nih karakter atau seni peran yang karakter yang akan lo mainin, ya serahkan totalitas udah dalam proses. Gue dapet piala Citra itu kan tinggal itu proses yang tadi lo bilang, dan yang lo jawab dari pertanyaan gue ini ada 3 hal tadi tuh nggak cuma berlaku untuk aktor, malah bahkan untuk kehidupan ya. Maksudnya kita stay on the ground. Untuk gue juga itu. Untuk gue juga. Gue ngingetin diri gue itu. Okay. Yang kedua, komponen penting kan lo sebagai seorang aktor, sebagai seorang coach yang melatih acting gitu kan, lo juga mengomunikasikan semuanya. Apa sih 3 elemen penting dalam berkomunikasi menurut lo yang harus ada, yang harus dimiliki oleh semua orang dalam berkomunikasi? Jujur sih menurut gue ya, tapi itu ya berkomunikasi. Gue tuh bukan ya lo seperti yang lo bilang tadi, acting itu ya ilmu berkomunikasi, tapi memang berkomunikasi itu mungkin gini,
di gue adalah lu tahu dulu apa yang lo mau dan lo tahu apa yang lo nggak mau kan, baru lo bisa mengkomunikasikan itu. Lo punya sikap, lo harus punya sikap dulu, lo punya koridor itu, baru lo bisa mengkomunikasikan itu. Lo tahu batasan-batasan ini A B C D, baru lo bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu, dengan apa tujuan lo, apa yang lo mau dan lo nggak mau, misalnya apa yang baik untuk apa yang ingin kita lakukan bersama ini gitu kan. Jadi mungkin komunikasi buat gue sih perlu satu hal yang holistik ya gitu, nggak cuma sekedar satu arah atau enggak, tapi ya holistik aja. Holistik itu kan juga spiritually, mentally, semua itu harus juga tertakar gitu, sehingga nggak ngaco aja gitu ya kan, bener gak sih? Iya, benar. Holistik ya, apapun berapapun komponennya, tapi dia menyeluruh, semuanya ada di situ kan. lo ada di ruang apa, kesadaran ruang kayak gitu. Nah, itu kita harus latih terus ke holistik itu. Dan terakhir, kata-kata yang merubah, kata-kata yang lo dapeti dari siapapun, dari manapun, yang merubah perspektif lo. Kalau tau ada kata-kata apakah itu? Ada. Gue bukan orang yang pengingat gue sih. Nah, orang beda-beda nih stimulusnya. Gue mungkin nggak dari kata-kata ya gue. Oke. Mungkin bukan gue dari. Atau orang tua pernah ngomong apa temen lo siapapun, dan kata-kata itu nancep di kepala lo dan kemudian merubah perspektif lo tentang hidup. Iya. Oke. Itu Iya, maksudnya bantu gue. Iya. Ada satu kata-kata dari bapak gue. Apapun yang kau mulai, selesaikan sampai tuntas. Itu sih. Mungkin itu yang selalu terngiang-ngiang ya. Kalau gue udah mulai sesuatu, gue mesti tuntasin dengan baik gitu. Kali itu ya. Mau sesusah apapun itu mesti otot.